Match 16 Final. Akhir perjuangan Winarwan. Apalagi yang lebih indah dari perasaan yang terbalas? Tanyakan saja pada Winarwan, bagaimana bahagianya dia saat Ayla bersedia menerimanya, menerima Winarwan sebagai seorang laki-laki dewasa yang akan bertanggung jawab untuk hidup Ayla dan juga Akbar. Seorang single parent seperti Ayla harus berhati-hati saat memilih pasangan hidup. Ia tidak bisa menerima sembarang orang dalam hidupnya. Ia harus memikirkan segala macam kemungkinan yang mungkin terjadi. Kebahagiaan Akbar adalah kebahagiaan Ayla, dan Ayla bersyukur Winarwanlah orangnya. Gimana, Win? Pak, aku setuju kerja di perusahaan, tapi aku tidak setuju untuk dijodohkan. Di rumah mewah yang lebih layak disebut apartemen itu, Winarwan sedang duduk di antara kedua orang tuanya. Kini Winarwan bukan lagi bocah 19 tahun yang baru lulus SMA. Orang tuanya mulai khawatir soal urusan asmara Winarwan. Pasalnya sampai usia 27 tahun, pria jangkung itu belum juga membawa seorang gadis untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Kenapa tidak mau dijodohkan? Sudah punya pilihan? Punya, Pak, tapi tolong sabar dulu. Aku akan bawa ke sini kalau semuanya sudah siap. Bin, satu-satunya yang tidak siap itu kamu. Bapak dan Ibu sudah cukup bersabar. Selama ini kamu bilang harus sabar. Kami sudah cukup sabar, Win, tapi yang kamu lakukan hanya bolak-balik ke pondok itu. Bapak tidak paham sebenarnya urusan kamu di sana apa. Sudah sejak lulus SMA kamu seperti itu. Winarwan terdiam. Satu-satunya hal yang ia kerjakan sejak lulus SMA adalah bolak-balik dari rumah ke pondok. Malahan ia lebih sering berada di pondok daripada di rumah. Waktu berlalu begitu cepat. Winarwan seakan lupa diri kalau dia adalah anak seorang yang harus memenuhi kewajibannya kepada orang tua. Winarwan, panggil ibunya halus kepada Winarwan yang sedang menunduk karena tak kuasa menerima kenyataan kalau semua perkataan bapaknya adalah benar adanya. Bilang sejujurnya sama ibu, siapa pilihan yang kamu maksud? Kalau memang baik, bapak ibu tidak akan melarang. Jujur, bapak ibu akan bantu kamu. Bapak, benar, Bu. Satu-satunya yang tidak siap adalah aku. Dia terlalu luar biasa. Aku merasa tidak pantas bersanding dengan dia. Tapi aku tidak rela dia bersanding dengan orang lain. Kenapa? Siapa, Nak? Mbak Ayla, anak Pak Yasin, pengurus pondok. Memang benar, satu-satunya hal yang menahan Winarwan untuk mengungkapkan perasaan pada Ayla adalah rasa tidak percaya dirinya. Ditambah lagi dulu Ayla pernah menolak Winarwan. Semakin hari wanita dengan satu anak itu semakin mempesona. Ayla mendidik Akbar dengan baik. Ayla mengurus pondok dengan baik. Bahkan Ayla punya pekerjaan tetap di sebuah perusahaan yang bagus. Winarwan minder, ia merasa tidak pantas bersanding dengan Ayla. Ditambah lagi Winarwan tahu betul Ayla menganggapnya tidak lebih dari seorang anak yang baru saja lulus SMA. Walau pada nyatanya kini Winarwan sudah 27 tahun, tapi kesan Ayla padanya seakan berhenti di usia 19 tahun. Namun saat mata mereka tidak sengaja bertemu, Winarwan bisa merasakan ada yang lain dari tatapan Ayla padanya. Winarwan selalu merasa percaya diri kalau sebenarnya Ayla juga punya rasa yang sama. Ayla hanya berusaha menutupi perasaannya. Itu yang Winarwan tidak paham, kenapa Ayla memilih menutupi perasaannya. Kenapa tidak lebih baik jujur dan mencari kebahagiaan bersama saja? Dok. Nggih, Pak, suasana yang sama juga terjadi di rumah Ayla, tepatnya di ruangan kebanggaan Pak Yasin. Ruangan dengan kursi kayu yang sudah menemaninya selama lebih dari 40 tahun. Akbar gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Besok Akbar mau ambil seragam ke sekolah, jadi minggu depan sudah resmi kelas 1. Tidak kerasa ya, Pak? Ayla membereskan meja kerja Pak Yasin dengan penuh senyuman, membayangkan betapa gemas putra kecilnya itu nanti saat mengenakan seragam merah putih khas anak sekolah dasar. Hari pertama ke sekolah harus diantar orang tua ya, Nduk. Benar, Pak, seperti pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi bukan hanya siswanya yang diajak keliling sekolah, tapi orang tuanya juga. Pak Yasin mengangguk-angguk paham. Kemudian ia memberikan satu pertanyaan yang selalu ingin beliau tanyakan. Sesuatu yang akhir-akhir ini mengganjil hatinya, mengusik ketenangannya. Kalian berangkat berdua saja, kamu dan Akbar? Kayaknya iya, Pak. Tapi biasanya Akbar mau sama Winarwan. Mungkin Ayla ajak Win sekalian. Kamu ajak Winarwan sebagai apa?
Maksud Bapak? Jelas-jelas itu di sekolah. Semua wali murid yang datang diperkenalkan sebagai orang tua siswa. Lalu kamu ajak Winarwan ke sana, kamu perkenalkan sebagai apa? Demi apapun, ini adalah topik yang paling tidak ingin Aila bahas. Statusnya dengan Winarwan. Aila paham betul perasaan Winarwan padanya. Bocah itu selalu berusaha menutupi perasaannya, namun itulah yang membuatnya semuanya semakin jelas di mata Aila. Aila sendiri kesal pada dirinya. Seharusnya Aila bisa lebih tegas. Aila hanya perlu mengizinkan Winarwan mendekatinya dan mereka bisa berakhir bersama, atau menolak Winarwan sekali lagi dan meminta bocah itu berhenti mendekatinya dan semuanya selesai. Tapi Aila terlalu takut. Ia tidak bisa menerima ataupun menolak. Ia tidak ingin Winarwan jauh dari hidupnya, namun ia juga tidak bersedia menerima Winarwan dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, keraguan-raguannya telah melukai banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Bapak, Nduk, Bapak juga tidak mau kalau kamu kesana kesini sama Winarwan terus, tapi tidak ada kejelasan. Nduk, tadi malam Winarwan datang lagi, kali ini lebih serius. Winarwan minta restu Bapak dan Ibu. Jelas kami merestui. Yang tidak bisa Winarwan tembus itu kamu. Mau berapa kali pun Win minta restu Bapak pasti restui. Tapi kalau kamu sendiri belum bisa memberi Win jawaban, Bapak bisa apa? Duk, Winarwan bukan lagi bocah yang baru lulus SMA, sudah 6 tahun. Akbar sudah mau SD. Selama itu juga hanya Winarwan yang setia menemani kamu, Duk. Maaf Pak, tidak, jangan maaf. Bapak tidak butuh itu sekarang. Yang Bapak mau itu ketegasan dari kamu. Beri jawaban yang tegas untuk Winarwan. Mau menolak atau mau menerima, Bapak serahkan semuanya ke kamu. Yang jelas Bapak mau kamu segera memberi Winarwan kejelasan. Kamu tahu tidak, Nduk? Winarwan bilang mungkin saja yang semalam itu usahanya yang terakhir. Kali ini kalau kamu masih belum bisa beri ketegasan, Winarwan yang akan mundur. Kalimat itu seakan melekat kuat-kuat di kepala Aila. Kalimat yang sejujurnya paling ia takuti. Aila dan Winarwan adalah yang paling tahu bagaimana perasaan keduanya. Namun jika hanya satu yang jujur dan satunya lebih memilih menutupi perasaannya, maka tidak akan ada kebahagiaan di antara mereka. Pak, kenapa Bapak bisa begitu yakin dengan Winarwan? Duk, semua orang tahu hanya Winarwan yang setiap saat ada saat kamu butuh. Winarwan sudah banyak berkorban. Dia anak muda tapi tidak pernah nongkrong atau senang-senang dengan teman-temannya. Kamu tahu karena apa? Karena Winarwan ingin menjaga Akbar. Dia tahu Akbar sering menirukan tingkahnya. Jadi Winarwan mengontrol perilakunya. Dia tidak mau Akbar meniru hal buruk darinya. Semua yang dikatakan Pak Yasin adalah kebenaran. Aila sendiri terkadang bingung kenapa bocah itu tidak pernah bergaul bersama teman-teman seusianya. Sebagian besar masa mudanya malah ia gunakan untuk mengabdi pada pondok, selebihnya pasti untuk bermain-main dengan Akbar. Tidak Aila, Winarwan bukan lagi bocah seperti yang kamu pikirkan. Winarwan seutuhnya pria dewasa yang bahkan mampu menghidupi kamu dan Akbar. Winarwan tidak pernah sekalipun mengabaikan Akbar. Winarwan adalah orang yang pertama yang menyadari kehamilan Aila. Bahkan Win tidak mencela, meski saat itu ia sendiri kebingungan bagaimana Aila bisa hamil. Winarwan selalu perhatikan Aila layaknya wanita paling berharga di dunia, memperlakukannya dengan penuh hormat sampai-sampai mengesampingkan perasaannya sendiri. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. 6 tahun itu lama, sangat lama, sampai Winarwan memutuskan untuk menyerah jika usaha terakhirnya belum juga berhasil. Nduk, panggil Pak Yasin pada putrinya yang kini menunduk penuh keraguan-raguan. Boleh Aila bertemu Winarwan sekarang? Pak Yasin mengangguk mengizinkan. Setelah Aila menyaut kunci mobil yang bergantung di samping pintu ruang kerja Pak Yasin. Biarkan kali ini Aila yang berjuang. Winarwan sudah lelah. Ada saatnya yang berjuang diganti diperjuangkan. Aila tidak boleh diam saja sedangkan ada orang lain yang pontang-panting karenanya rasanya tidak adil untuk Winarwan. Biarkan Aila yang mengurus sisanya, sedangkan Winarwan lebih baik bersiap-siap dengan jawaban terakhir yang akan ia dengar. Win, bisa keluar sebentar? Pesan singkat yang dikirimkan Aila pada Winarwan rupanya tidak mendapat jawaban secepat yang Aila mau.
Sudah hampir setengah jam ia duduk di kursi kemudinya menunggu di depan rumah Winarwan dengan gelisah. Alih-alih Winarwan yang langsung keluar, sampai saat ini bahkan pesannya belum dibalas oleh yang bersangkutan. Perasaan cemas menelusuk ke dalam hatinya tanpa permisi. Perkataan bapaknya sungguh menghujam hati Ayla. Ia tak mau Winarwan menyerah mendapatkannya. Andai saja seandainya Ayla lebih berani mengambil keputusan sejak awal, memberi Winarwan sebuah jawaban yang tegas, pasti saat ini tidak akan ada hati yang terluka. Ayla takut ditinggalkan, tapi ia tidak menerima lelaki mana yang bisa memahaminya. Namun nyatanya Winarwan memahami Ayla. Hanya saja waktu 6 tahun sedikit di luar kuasa Winarwan. Jika tidak selama itu mungkin Winarwan bersedia berjuang sedikit lebih lama lagi. Namun kali ini Winarwan tidak main-main. Pihak keluarganya juga sudah tidak ingin menunggu lebih lama. Lalu apa jadinya Ayla kalau Winarwan sungguh memutuskan untuk menyerah? Oleh karena itu, walaupun terlambat, Ayla ingin berjuang. Ia akan ikut memperjuangkan Winarwan, akan bukan hanya Win saja yang berjuang agar keduanya bisa saling perjuangkan. Ayla kembali mengotak-atik ponselnya mencari nomor Winarwan dan kini ia memutuskan untuk menelpon. Panggilan pertama gagal karena tidak diarahkan oleh si penerima. Panggilan kedua juga gagal. Sampailah Ayla pada panggilan ketiganya. Tepat pada saat pagar rumah warna hitam itu terbuka, menampilkan seorang laki-laki membuka pagar untuk seorang gadis. Di sana ada Winarwan, lelakinya yang kini sepenuhnya pria dewasa itu membukakan pintu gerbang untuk seorang gadis cantik. Terlihat masih sangat muda, mungkin awal 20-an. Hati Ayla sakit. Demi apapun ia tak menyangka akan sesakit ini. Hanya melihat Winarwan berdiri di samping seorang gadis, hatinya terasa sangat sakit. Apalagi saat kulit putih gadis itu tidak sengaja bersentuhan dengan lengan Winarwan dan berdiri di sampingnya. Saat rambut hitam yang indah itu tertiup angin, Winarwan berinisiatif merapikannya. Hati Ayla berantakan. Laki-laki 27 tahun yang ia sebut bocah itu ternyata mampu membolak-balikan hatinya. Ayla tidak rela. Ia tidak rela saat senyum manis Winarwan terpancar karena gadis itu. Ia tidak rela saat tubuh tinggi Winarwan melindungi gadis itu dari titik terik matahari. Dan Ayla tidak rela saat tangan Winarwan menjabat tangan halus gadis itu untuk berpamitan. Ayla tidak tahu kalau dirinya bisa menjadi begitu posesif. Tapi wajar, bukan manusia selalu ingin memiliki apa yang harusnya jadi milik mereka dan tidak ingin membaginya dengan orang lain. Ayla cemburu. Maka saat mobil putih milik si gadis berlalu, mobil hitam Ayla juga ikut berlalu, melewati pagar depan rumah Winarwan dengan angkuh. Tidak ingin menyapa, tidak ingin berhenti sejenak. Bahkan dari luar saja sangat terlihat jika mobil itu melaju dengan penuh amarah. Sedangkan si pria dewasa melambai bahagia kepada pengendara mobil yang baru saja melewatinya. Entah melambai untuk mobil putih atau mobil hitam. Ayla cemburu setelah pamit pada bapaknya untuk menemui Winarwan tadi. Ayla terus cemburut, kedua alisnya menyatu dan bibirnya mengerucut, mirip bocah remaja yang sedang ngambek. Hilang sudah kesan wanita tangguh dan berwibawa darinya. Siapa sangka manusia bisa jadi kesekakanakan itu jika menyangkut soal percintaan. Bunda, Akbar putranya yang sebentar lagi akan masuk sekolah dasar itu mendatangi Ayla, memeluk Ayla dan ikut duduk di sofa bersama bundanya. Bunda marah sama Akbar. Ayla terkejut kemudian menggeleng. Enggak sayang. Kenapa Akbar ngira bunda marah? Dari tadi bunda cemberut kayak gini. Akbar takut. Akbar menirukan ekspresi bundanya. Kedua alis tebal Akbar menyatu. Bibir merah mudanya mengerucut lucu gemas, sangat menggemaskan sampai Ayla tertawa dan seluruh kesalnya hilang. Entah kemana. Lucunya bunda gak marah, cuma lagi kesal aja. Kesal? Kenapa bunda? Ada orang yang bikin bunda kesal, siapa? Akbar berdiri di atas sofa, tangannya memegang kedua pinggulnya. Wajahnya berubah garang seperti ingin menikam siapapun yang berani membuat bundanya kesal. Memangnya Akbar mau apa? Katanya Om Win, kalau ada yang berani ganggu bunda, Akbar harus maju paling depan. Siapa orangnya bun? Biar Akbar yang urus. Ayla lantas menggeleng-geleng pelan. Tidak mungkin dia bilang ke Akbar kalau justru om-om kesayangannya lah yang membuat Ayla kesal. Maka Ayla telus tangan Akbar pelan agar bocah itu mau kembali duduk di samping. Gak ada sayang, bukan siapa-siapa. Bunda kesal karena bunda sendiri. Bunda marah sama bunda sendiri. Kenapa? Karena bunda
suka ngeyel kalau dibilangin. Kalau gitu Bunda jangan ngeyel. Andaikan semudah itu nak, andai saja semudah itu untuk tidak ngeyel dan nuruti perkataan kakeknya Akbar, pasti sudah Ayla lakukan. Pasti Ayla tidak akan ngeyel. Mungkin saja saat ini Akbar bisa mengganti panggilan dari Om Win jadi Ayah Win. Mungkin iya Bunda gak akan ngeyel lagi kapok. Setelah pintu ruangan itu terbuka, sosok cantik Ratih masuk membawa 3 gelas jus melon. Tante Ratih, halo ganteng, nih melon, terima kasih. Akbar menerima segelas penuh jus melonnya dan masuk ke dalam kamar. Kata Akbar, jus melon lebih nikmat kalau diminum di dalam kamar. Tak ada yang paham, hanya Akbar yang tahu alasannya. Beli atau buatan ibu? Tanya Ayla sambil menerima gelas. Beli, tadi yang beli ibu, paling di sana juga ibu buat sendiri. Ratih ikut bergabung duduk sebelah Ayla, menempati posisi yang tadi dan tempati Akbar. Kenapa Ay? Kenapa apanya? Jangan pura-pura gak paham deh. Dari tadi Akbar sudah kacau takut katanya, bundanya manyun terus. Ratih, kalau aku bilang iya ke Winarwan, menurutmu kamu gimana? Ratih tersedak jus melonnya. Ia kaget, tapi bukan karena kaget karena perkataan Ayla, lebih tepatnya kaget karena akhirnya Ayla akan memberikan jawaban. Serius Ay, kamu tahu kan aku sudah gergetan sama kamu, yang gak cepet-cepet kasih kepastian ke Winarwan. Biar gimana perasaan Winarwan itu tulus, tapi kalau lama-lama diabaikan nanti bisa hilang. Memang kamu mau kehilangan ini ya Ay. Winarwan sudah sabar banget 6 tahun Ay, 6 tahun. Laki-laki mana yang kuat nunggu selama itu setulus itu? Ayla tahu akan seperti apa reaksi Ratih kalau dia membahas hal ini. Semua yang dikatakan Ratih akan sama seperti yang dikatakan bapaknya. Namun hal itu belum juga membuat Ayla sadar kalau memang itulah yang harus ia lakukan sejak dulu, menerima Winarwan. Ay, dengerin aku ya, kita semua sama-sama tahu untuk seorang single parent itu lebih susah mencari pasangan karena ada anak yang harus dia terima, bukan hanya kamu. Ada hati anak kamu yang harus juga dijaga. Apa kamu tidak melihat semua ketulusannya, Win? Sebelum Akbar lahir, Winarwan selalu peduli. Siapa yang antarin kamu check up tiap bulan? Winarwan. Siapa yang selalu antar jemput kamu kemana-mana selama hamil? Winarwan. Siapa yang nunggu kamu lahiran dari pagi sampai tembus pagi lagi? Winarwan. Siapa yang Ratih udah. Karena tidak diberi kesempatan bicara, akhirnya Ayla kesal juga. Emosi aku. Ratih mengembuskan nafasnya kasar, tanda bahwa kesabarannya mulai menipis. Tadi kan aku udah bilang, aku mau bilang iya, Win. Kenapa malah marah-marah? Enggak marah, Ayla cantik, kesel aja, telat banget gitu loh. Mendengarkan kata telat, perasaan Ayla jadi tersentil. Dia merasa bahwa ia sudah terlambat untuk memberikan jawaban pada Winarwan. Tadi siang ia lihat Winarwan menggandeng seorang gadis muda yang cantik, dan di hari yang sama bapaknya bilang kalau Win akan segera menyerah soal Ayla. Hatinya gundah, ia takut itu dia Ratih kayaknya sudah terlambat. Maksudnya, nggak tahu, pusing aku. Ayla menggusap kepalanya kesal. Bayangan si gadis muda dan kemungkinan terburuk Winarwan meninggalkannya terus-menerus berputar dalam otak Ayla. Bunda, ya sayang. Si kecil muncul dari balik pintu kamarnya. Besok Om Win ikut ke sekolah ya. Ayla cemburu dan sekarang Ayla sedih. Demi apapun Ayla sedih. Akbar dan Winarwan sudah saling menyayangi dan ia tahu betul akan hal itu. Akhir-akhir ini Akbar jadi makin manja ke Win. Semakin Ayla memikirkan kemungkinan terburuk itu, semakin dirinya semakin takut. Karena jika Winarwan benar-benar pergi, bukan hanya dirinya saja yang akan terluka, tapi Akbar juga. Memang benar kata Ratih, bukan hanya hati Ayla yang harus dijaga, tapi hati Akbar juga. Ting, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Nama Winarwan tertera sebagai pengirimnya. Mbak, bisa ke pondok sebentar? Pesan dari Winarwan mirip dengan pesannya tadi siang. Winarwan meminta Ayla ke pondok, berarti pemuda itu saat ini tengah berada di dalam pondok. Tanpa ragu, perasaan bahagialah yang memenuhi hati Ayla. Walaupun ia sendiri tidak bisa menebak apa yang akan dikatakan Winarwan, tapi mengetahui pria itu ingin menemuinya saja hati Ayla sudah begitu senang. Tak perlu menunggu lebih lama lagi, Ayla segera pergi ke pondok untuk menemui Winarwan. Kali ini Ayla bersumpah ia akan lebih jujur pada dirinya sendiri. Win, lelaki dengan setelan jas hitam itu menoleh saat Ayla memanggilnya. Winarwan tampak beda. Biasanya ia tak menata rambutnya serapi itu. Biasanya ia hanya mengenakan pakaian santai saat berkunjung. Dan seingat Ayla, Winarwan tidak pernah membawa ransel besar seperti yang tengah menempel di pundaknya itu. Kamu mau kemana, Win? Aku kesini untuk ambil barang sekaligus pamit. Maksudnya,
Ayla tak paham dengan kata pamit yang diucapkan Winarwan. Namun Ayla paham rasa tak enak di hatinya saat ini adalah sebuah sinyal kalau ini bukan hal yang bagus. Mbak Ayla. Ayla tak salah dengar kan? Winarwan selalu memanggilnya Mbak Ayah, bukan Ayla. Awalnya Ayla tak suka saat Winarwan seenaknya merubah namanya. Tapi sekarang Ayla lebih tidak suka saat Winarwan memanggilnya seperti orang yang orang lain biasa lakukan. Ayla tidak suka karena Winarwan bukan orang biasa baginya. Winarwan istimewa. Tadi siang Mbak ke rumahku. Ayla mengangguk mengiyakan. Maaf ya, tadi aku sibuk ada tamu. Iya Mbak, lihat kok ada gadis cantik sekali. Winarwan mengangguk setuju karena memang gadis itu begitu cantik. Hati Ayla sakit lagi. Itu anak teman baik Bapak dan malam ini aku pamit karena ada hubungannya dengan dia. Mungkin ini akan kedengaran ngayal dan pasaran banget, tapi apa yang akan aku kasih tahu ke Mbak memang benar adanya. Bapak minta aku menikahi dia dan kerja di perusahaan bapaknya, perusahaan properti, kantor utamanya di Bali. Tanpa sadar setetes air mata lolos dari mata kiri Ayla. Biarpun pencahayaannya pondok tidak terlalu terang, Winarwan masih bisa menyadari kalau wanita pujaannya menangis. Tangan Winarwan otomatis terangkat, namun ia tidak berani berbuat lebih jauh. Winarwan merasa tidak pantas, jari jemarinya hanya tertahan di awang-awang. Sementara Ayla mulai terisak dalam tangisnya. Mbak, bukan nangis karena aku pergi kan? Tolong jangan buat salah paham, Mbak. Winarwan sudah pesimis, tak ada lagi yang menguatkannya untuk terus berjuang, sementara Ayla masih membangun tembok kokoh di antara mereka. Namun Ayla sudah janji, dia akan lebih jujur malam ini. Masa bodoh dengan semua rasa malu dan pemikiran negatifnya. Biarkan Ayla mencopot semua wibawa yang menghalangi perasaannya. Ayla boleh menunjukkan kelemahannya di depan Winarwan. Ayla boleh membalas perasaan Winarwan tanpa ragu. Ayla boleh mencintai Winarwan, tidak ada yang salah. Win, Mbak nggak mau kamu pergi. Ayla mengangkat kepalanya, tangannya memegang ransel besar Winarwan mengisarkan agar pria itu melepasnya. Kenapa? Jujur saja, mulai ada rasa ingin menyerah dalam diri aku. Satu-satunya alasanku bertahan di sini adalah Mbak Ayla. Kalau Mbak Ayla tidak pernah mau membuka hati untuk aku bisa apa Mbak? Aku juga mau bahagia ya, bukan berarti aku tidak bahagia di sini. Aku bahagia di sini karena ada wanita yang aku cinta. Awalnya aku kira bakal baik-baik saja selama aku masih bisa lihat Mbak Ayla di sini. Tapi nyatanya enggak Mbak, makin hari makin sesak rasanya. Mungkin takdir aku memang bukan bersama Mbak Ayla. Lin, kamu boleh berhenti berjuang, tapi Mbak minta tolong jangan menyerah. Winarwan menengadah ke arah langit, dia lelah. Winarwan juga ingin dicintai, bukan terus mencintai. Mencintai seseorang yang kita mau memang menyenangkan, tapi bukankah akan lebih menyenangkan kalau seseorang itu balik mencintai kita? Agar semuanya bisa berjalan selaras, berjalan dengan adil. Karena cinta itu memberi dan menerima. Lalu aku harus apa lagi? Mbak, aku capek. Minimnya pencahayaan tidak menghalangi keduanya memahami perasaan satu sama lain. Ayla menangis, Winarwan juga menangis. Winarwan yang tidak rela mengakhiri perjuangannya untuk Ayla, dan Ayla menyesali keterlambatannya. Winarwan, saya cinta kamu. Demi apapun saya tidak ingin kamu pergi. Saya tidak suka melihat kamu bersanding dengan gadis itu. Jantung Winarwan berdegup begitu cepat. Bagai mimpi ia tak percaya Ayla benar-benar mengucapkan cinta padanya. Penantiannya selama lebih dari 6 tahun akhirnya terbalas. Mulai saat ini kamu boleh beristirahat, Win. Perjuangan kamu selesai. Biar Mbak yang ganti berjuang untuk kamu. Sejujurnya Mbak paham betul bagaimana perasaan kamu sejak kamu tahu kalau Mbak hamil, bukan? Winarwan mengangguk membenarkan. Sebenarnya sejak pertama kali Winarwan melihat Ayla, ia sudah jatuh cinta pada Ayla. Namun perasaannya semakin menggila saat tahu Ayla hamil dalam keadaan menjanda. Naluri ingin melindunginya muncul, menambah besar rasa cintanya kepada Ayla. Jadi, kamu masih mau tetap di sini? Tanya Ayla hati-hati. Kini ganti Winarwan yang dirundung keraguan-raguan. Mbak, terima kasih, jujur aku senang sekali. Tapi aku nggak tahu ini benar atau salah. Oh tidak, apa Winarwan baru saja menolak Ayla? Wanita yang sudah ia perjuangkan selama 6 tahun. Ayla tak sekuat Winarwan. Rasanya ia akan runtuh saat itu juga kalau mendengar penolakan Winarwan. Oleh karena itu, Ayla memilih segera mengakhiri percakapan mereka.
Win, maaf tidak Mbak. Maaf, tapi Mbak tidak sempat kamu. Sekali lagi maaf. Besok Akbar mau masuk ke SD ditemani kamu. Kalau kamu bersedia tolong datang untuk Akbar, untuk Mbak juga. Setelahnya Ayla langsung kabur masuk ke dalam ruangan bapaknya, meninggalkan Winarwan dengan senyuman penuh kelegaan sekaligus keraguan-raguan. Percaya setelah itu tidak ada satupun di antara mereka bisa tidur dengan nyenyak. Keduanya mungkin tidak akan tidur semalaman hanya untuk berpikir tentang esok pagi. Bunda, Win mana? Akbar yang baru saja beres melakukan upacara bendera hari Senin menghampiri bundanya. Di tangan kanan Akbar ada selembar formulir data diri yang masih kosong. Akbar boleh pinjam handphone untuk telepon Win, nanti aja ya. Winnya lagi sibuk. Akbar sama bunda saja ya sayang. Nggak mau, Akbar mau Win. Akbar jadi sensitif pagi ini. Dari pagi ia rewel terus dan menanyakan di mana Win kesayangannya itu. Kan ada bunda sayang. Akbar harus ketemu Win untuk tanya siapa nama lengkapnya. Untuk apa sayang? Untuk ditulis di sini. Akbar menunjukkan selembar formulir yang ia bawa. Semuanya sudah penuh dengan tulisan khas anak kelas 1. Semua sudah Akbar isi loh sayang. Belum bunda, yang ini belum. Salah satu kolomnya yang kosong di formulir itu adalah bertuliskan nama ayah. Yang berada di atas form bertuliskan nama ibu yang sudah diisi nama Ayla oleh Akbar. Kalau masih kosong tidak boleh dikumpulkan bunda. Nanti Akbar tidak boleh sekolah, nggak mau. Akbar nggak mau bunda, mau Win. Nggak mau. Akbar mulai merengek. Ayla mulai kewalan. Winarwan Prabaswara, Win. Suara maskulin berbadu dengan teriakan bahagia Akbar. Dengan gembira Akbar melompat ke dalam pelukannya. Sedangkan Ayla merasa lega bukan main. Winarwan masih bersedia datang. Apakah itu berarti sebuah persetujuan dari Winarwan? Gimana nulisnya Om? Winarban. Sudah Om. Terus Prabeswara. Oke, selesai. Tunggu ya Om. Bunda Akbar mau masuk kelas dulu ya. Setelahnya hanya ada Ayla dan Winarwan yang saling bertukar senyum penuh arti. Mbak Ayah. Panggilannya kembali. Panggilan kesayangan dari Winarwan yang dirindukan Ayla kembali ya. Aku kesini untuk Akbar sekaligus untuk bundanya. Tidak ada lagi yang bisa Ayla ucapkan selain terima kasih. Winarwan adalah keajaiban terindah yang ada dalam hidupnya. Pria yang tadinya tidak lebih dari bocah baru lulus SMA, siapa sangka bisa jadi orang yang ingin Ayla andalkan. Tak hanya untuk Ayla, tapi juga untuk Akbar. Winarwan, si bocah yang baru lulus SMA, kini sepenuhnya pria dewasa yang mampu menjungkir balikan dunia Ayla. Kini Winarwan tidak berjuang sendirian. Akan ada Ayla, wanita yang ia cintai yang akan berjuang bersamanya, memperjuangkannya. Winarwan senang sekali membayangkannya. Tidak ada yang lebih indah daripada hasil sebuah kesabaran.